kan itu mungkin kayak apa ya, orang bilang quantum leap ya, atau kayak inflection point yang pertama ketika aku ditanyain mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal. That's when everything about capital market sama investment begins gitu kan. Inflection point yang kedua menurut aku adalah tetap kayak say yes to everything. Hai Geng Kreatif, selamat malam. Apa kabar semuanya? Halo, halo. Halo geng, selamat malam. Halo. Halo. Dada-dada dulu dong. Halo, wave wave wave. Halo. Halo semuanya, selamat malam. Oke, geng kreatif. Malam ini kita kembali lagi di acara Kreatif di Rumah, Stay Safe, Stay Productive. Nah, teman-teman kreatif, geng kreatif nih hari ini kan pada penasaran ya, kita bakal ngomongin topik apa. Jadi, malam ini kita bakal ngomong seputar financial. Nah, financialnya ini apa sih? Kita mau bahas mengenai saham vs reksadana. Oke, nah, halo. Hey, hai. Halo Hai. Felicia. Hai semuanya, akhirnya bisa juga. Hai Akhirnya bisa bergabung juga ya. Ya, thank you ya udah mau join kita. Thank you, udah ngundang. Iya. Oke, nah, Kak Felicia boleh ceritain dulu nggak perkenalan diri? Kak Felicia ini siapa sih? Gitu, karena kan banyak geng kreatif nih, mungkin ada yang tadi nanya-nanya nih, Felicia nih, Kak Felicia ini siapa ya? Gitu. Iya. Ya aku sama aja sama teman-teman sih sebenarnya. Aku anak rantau ke Jakarta dari Pontianak. Jadi yang Kalimantan mana nih? Yang Kalimantan mana suaranya? Dari Pontianak ya? Iya, dari Pontianak. Suara aku kecil ya. Nah, tahun ini belum ulang tahun, jadi masih 24 lah ya. So, oh, masih 24. Wow, masih muda banget. Tapi nggak semudah si Liodra kemarin lah, beda emang. Kalau lihat Dra kemarin 16 tahun, oke. Beda-beda emang ya anak zaman sekarang. Ya, dan aku dari SMA, aku SMA di Kalimantan ya, di Pontianak. Jadi dari dulu udah suka banget sama pasar modal sebenarnya. Jadi sama inilah, sama dunia finance, investasi tuh dari SMA aku udah tahu aku mau kerjanya di sini. Cuma aku nggak tahu gimana caranya kan. Dan di kuliah ya God just open the door gitu lah when we really tries gitu. Oke. Itu Pontianak ada yang Kalimantan. Oke. Oke, geng kreatif tadi udah tahu nih Kak Felicia dari Pontianak. Terus yang belum tahu nih gimana kok bisa nyemplung ke dunia finansial? Oh, oke. Jadi sebenarnya ya, ini kan katanya yang nonton masih muda-muda nih, jadi kita seumuran lah ya. Nah, semuanya tuh berawal dari pas SMA, ada guru ekonomi aku tuh kayak nanya, mau nggak, dia random aja, tapi ya randomnya ke aku gitu kan. Mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal gitu, apaan? Kan aku nggak tahu kan. Kayak, terus aku bilang iya aja gitu. Iya, misalnya nothing to lose gitu kan. Jadi mulai dari situ dan the story goes on, jatuh cinta sama dunia pasar modal. Jadi menurut aku sih kalau kita masih muda ya, kayak teman-teman yang lagi join ini, just say yes to everything gitu. Sebelum kita umur 30 atau sebelum kita misalnya sebelum kita lulus kuliah kali ya, just say yes to everything yang good lah ya. Cause nothing to lose gitu. Bener. Jadi buat geng kreatif tadi Kak Felicia juga udah kasih tahu kita tuh nothing tulus banget gitu. Kalau masih muda-muda, semua apapun yang bisa jadi bikin kita lebih baik lagi, kita cobain gitu ya. Iya, jangan kayak mikir kepanjangan lah. Kayak kalau kadang kita harus break the rules, ya udah break the rules. Apalagi kayak kalau kita nggak terlalu rugi, misalnya nggak merugiin orang lain in a way ya. Kayak sometimes we need to, kayak misalnya antara iya dan tidak, tapi agak nggak jelas, gray area, ya udah
terobos aja. Kalau aku sih belajar dari pengalaman kayak gitu. Oke, apalagi kalau yang bisa sama nambah duit gitu. Tadi ada yang komen tuh. Iya, iya. Tapi ya cara yang bener kali ya. Saya kalau duit agak beda emang. Oke, nah perjalanannya bisa ceritain nggak? Tadi udah dari lomba-lomba di sekolah, terus perjalanannya karirnya gimana buat nyemplung waktu ke dunia finansial ini? Oke, kan itu mungkin kayak apa ya, orang bilang quantum leap ya, atau kayak inflection point yang pertama ketika aku ditanyain mau nggak ikut Olimpiade Pasar Modal. That's when everything about capital market sama investment begins gitu kan. Inflection point yang kedua menurut aku adalah tetap kayak say yes to everything while kita masih young adalah waktu itu aku kayaknya tahun ketiga di kuliah ya kan. Dari dulu aku emang udah ini, dari dulu aku emang udah ini sih kayak aku lumayan aware LinkedIn tuh penting. Dan aku sering ke lomba-lomba karena bisa ketemu banyak teman-teman baru ya kan. Nah, terus tiba-tiba aja kayaknya Desember 2016 apa 15 ya. 15 Desember 2015 kayak ada yang masuk di LinkedIn tanya kayak mau nggak coba jadi research analyst gitu di salah satu perusahaan sekuritas. Kita lagi build tim segala macam. Saya aku nggak tahu pekerjaan apa itu, terus kayak gimana kerjaannya, terus di Jakarta pula, terus aku sebenarnya masih ada kelas, tapi ya udahlah just say yes gitu kan, and then God will show the way. Oke, jadi tahun berapa nih mulai berkecimpung di karir tadi research analyst? Berarti itu pertama kali masuk pasar modal ya, itu di Januari 2016. That's the first time. Wow, baru 4 tahun sebenarnya ya? Baru 4 tahun nih, belum lama. Ya tapi udah pro. Enggak lah. Udah pro banget. Enggak, masih jauh banget, jauh banget. Oke, nah tadi udah tahu nih awal mula perjalanan karirnya segala macam. Kita udah tahu bahwa Felicia ini tipe orang yang oke, kalau ada tantangan, ada challenge, aku bakalan coba gitu. Karena who knows bakalan dapat sesuatu yang baik dari situ gitu ya. Nah, selama perjalanan karir ini nih kan pasti ada naik turunnya gitu ya. Pernah nggak sih ngalamin kegagalan? Jadi waktu lagi dalam profesi yang sekarang ini terus ada kayak oh my god, ini apa-apaan nih gitu. Ya, I think sih kita semua pasti kayak gitu ya. Malah misalnya kalau teman-teman sekarang lihat aku ada YouTube, terus aku mungkin ada yang tahu aku lulus CFA, terus ini itu segala macam di profesi aku, tapi sesungguhnya ya kalau aku boleh jujur, I'm in kayak quarter life crisis gitu, iya kan? Oke. Yeah, I'm in my quarter life crisis juga kayak biasanya kan kalau quarter life crisis tentang karir kan biasanya. Ya, betul. I'm the middle of that gitu. Ya karena maksudnya kadang aku mikir kayak aku udah 4 tahun, aku udah itu lumayan lama sih itu, udah dapat sertifikasi yang lumayan mantep banget lah sebenarnya, tapi ya sebenarnya aku bisa lebih gitu loh. Malah teman-teman aku yang telat masuk, teman-teman aku yang nggak punya sertifikasi itu, mereka malah bisa lebih jago dari aku gitu. Mungkin agak susah dimengerti ya konteksnya, tapi ya that's what I feel. Dan tapi ya udahlah, maksudnya orang punya jalannya sendiri-sendiri kali ya. Oke, nah tadi ada yang nanya nih, Kak Felicia tuh sekarang kerjanya di mana sih sebenarnya atau profesinya tuh apa? Iya, tadi aku nanya kalau kamu sendiri, misalnya Lala dan teman-teman nih, kalian punya rekening saham di sekuritas gak? Kebetulan saya belum. Oke, berarti belum beli saham gitu ya? Iya, belum. Iya, nah teman-teman di sini, nah ini teman-teman kan mungkin ada beberapa yang udah beli saham kan di lewat perusahaan sekuritas nih. Nah, aku kerjanya di perusahaan sekuritas, tapi bedanya adalah
kayak klien-klien aku tuh bukan individu kayak kita-kita gini, tapi lebih ke perusahaan atau institusi lah gitu. Kita emang nggak terima yang retail gitu. Itu sih. Oke, ya 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 Ya, paham. Jadi maksudnya ini bukan ke personal ya, bukan kita masing-masing ya, tapi lebih ke institusi perusahaan. ya. Balik lagi ke teman-teman sih. Eh, Mungkin Apa pertanyaan dilihat paling dari gampang. resikonya atau kayak gimana gitu? Ya, sebenarnya sih macam-macam ya, kayak eh, misalnya tujuan kita apa, terus oh ya tujuan kita, terus kita mau invest berapa lama, investnya buat apa, gitu-gitu kan. Tapi mungkin pertanyaan yang paling gampang adalah, nih teman-teman, kalau misalnya beli saham nih, kan kita mau dong untung paling gede kan. Saham tuh bisa Betul, bisa profit yang besar ya. nah profit yang besar emang orang tuh gitu. Tapi menurut aku kayak kita tuh kadang suka nggak adil ya. Kita tuh mau yang naik 30%. Tapi kalau turun 1% aja kita tuh udah ngomel-ngomel.